kalau kuasa Allah. Kita masih ada di gantung hujan lagi dulu mudah-mudahan diajarkan sampai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu para jamaah salat tarawih Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan malam ke-6 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, iman, nikmat sehat, sehingga bisa kita menghadiri ibadah di bulan suci Ramadan secara berjamaah di Masjid Al-Amanah. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan malam ini dan sampai di penghujung nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya setiap kita menginginkan apa yang kita lakukan pasti berhasil. Apa yang kita cari pasti ketemu. Maka banyak orang berlomba untuk melakukan sesuatu dengan sempurna karena agar hasilnya pun sempurna. Maka malam ini untuk mencapai kesempurnaan itu, saya akan ingin mengingatkan kita semua bahwasanya ada cara yang sempurna yang setelah kita ikhtiarkan, dengan pakai cara ini akan menjadikan apapun yang kita niatkan, yang kita jalani, maka akan baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Adalah ad-du'a. Doa. Kadang kita berikhtiar, bekerja, berusaha mati-matian, ya, tapi doa kadang kita dilupakan. Tapi ada juga yang berdoa terus tapi nggak mau ikhtiar. Sedangkan di Al-Fatihah yang selalu kita gaungkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kami, kata Allah, ya, kita menyembah dan kepadanya lah kita meminta pertolongan. Jadi sembah dulu baru minta tolong. Bahkan kalau kita menyembah Allah, niscaya tanpa kita minta Allah pasti memberi. Kita tidak pernah meminta mata untuk bisa melihat, kuping untuk bisa mendengar, kaki untuk bisa melangkah, tapi semua diberikan kepada Allah ketika kita dilahirkan dari ibu kita. Maka waktu yang sangat sederhana ini saya akan menggambarkan biar lebih padat maknanya, juga biar lebih paham.
Sengaja tadi saya ba'da sholat isya ke motor dulu, lupa saya bawa aqua ini. Tadi saya dari Depok sore hujan, ya. Alhamdulillah ini ke bawah karena ini materi dakwah kita malam ini. Ya, ini aqua. Saya sudah pernah menceritakan tentang rukun Islam dengan memakai aqua. Tapi ini doa mustajabah melalui gambar aqua yang ada di aqua yang saya pegang. Ini mereknya apa, Pak? Mereknya apa? 212 ya. 212, Pak. Makanya saya bawa, takutnya di sini nggak ada. Makanya pas lihat Oasis di sini kan. Nah, 212. Biar lebih gampang kita ingat, doa kalau mau mustajabah kuncinya 212. Ya. Apa itu 212? Mari kita terangkan secara padat, ringkas dan mudah-mudahan selesai. Dua yang pertama ini berkaitan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat masyhur pada bulan Ramadan. Ada dua hadis tapi maknanya sama. Yang pertama, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dua hadis tapi maknanya sama. Yang pertama, man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, salat fardunya, salat sunnah malamnya, lalu baca Qur'annya, lalu zakat infak sodakohnya. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia akan dapat hadiah di ujung hadisnya. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ghufira lahu, diampuni dosa kita, dihabiskan kesalahan kita oleh Allah di bulan Ramadan ini, dengan catatan adalah kita syarat yang tengah imanan wahtisaban. Ini dua yang pertama. Syarat doa mau mustajabah adalah dengan iman dan muhasabah. Maka akan dapat mata qaddama min dzanbi ghufira lahu, semua kesalahan dosa kita diampuni. Kata ulama, maknya di situ adalah keseluruhan. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa terhadap istri, dosa terhadap suami. Itu semua habis hilang kalau dilaksanakan di bulan Ramadan dengan memakai imanan wahtisaban. Yang pertama, iman. Harus yakin, seperti surat Al-Baqarah ayat 186. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada yang bertanya umatku, hambaku kepadaku, wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah, aku akan menjawab semua doa daripada hambaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dua tuh syaratnya. Apa syarat yang pertama? Amalkan, jalankan dulu ibadah kepadaku, kata Allah. Laksanakan dulu tuh amar ma'rufnya, nahi munkarnya. Lalu yang kedua, wal yu'minu bi, syaratnya dengan iman. Makanya di dalam Al-Quran Allah pernah mengingatkan kepada kita semua, man amila salihan, barang siapa yang beramal baik. Ini bulan puasa nih, sarangnya amal baik. Ya, barang siapa yang beramal baik, fahuwa mu'minun. Man amila salihan min dzakari wa unsa, laki atau perempuan beramal baik, fahuwa mu'minun, dan syaratnya dia beriman kepada Allah, maka Allah akan kasih ganjaran dua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kehidupan di dunia yang layak, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kehidupan di akhirat Allah akan ganjar dengan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya dua nih, Pak. Kalau mau mustajabah doa, iman pertama, yakin. Banyak orang datang ke dokter ketika sakit, ya, dia meminta ke dokter agar sembuh dari penyakitnya.
Dokter ini adalah jembatan, wasilah. Kalau kita masuk angin pakai minyak kayu putih itu wasilah. Hakikatnya Allah yang memberikan pertolongan. Ini satu di tengahnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beriman yakin kepada Allah yang satu, meminta apapun kita kepada Allah dengan wasilah dokter, dengan wasilah bos kita, atasan kita, kita minta jabatan, tapi dengan atas dasar lillahi ta'ala, dengan dasar ridho Allah, maka Allah akan mengabulkan segala macam doa kita. Yang paling utama itu tadi, iman pertama. Yang kedua, muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya menghisap diri, merenungin diri, dan kita menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Itu muhasabah, hisab. Makanya salat itu adalah tonggak utamanya hisab. Yang saya ceritakan dulu di sini, 5 rukun Islam dipegang Aqwa dengan 5 rukun kuat, ya. Haji, puasa, zakat, ini tidak akan diterima Allah kalau 2 ini nggak dipakai, yaitu iman dan sholat. Jadi walaupun rajin umroh tiap tahun, ya, rajin haji, sodakoh kemana-mana, puasa Senin Kemis, tapi dia tidak sholat, dia tidak iman kepada Allah, nggak akan diterima nih yang 3 nih. Maka 2 itu muhasabah. Coba kita tengok Siti Maryam ketika difitnah oleh Allah. Beliau wanita solehah, wanita yang tidak pernah bermaksiat, tapi diuji oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalam perutnya. Gunjingan, fitnahan, cacian. Kalau zaman sekarang mungkin di Instagram, di Facebook, di medsos semua. Siti Maryam nih belum punya suami, perut sudah melendung, ya. Tapi hinaan, cacian itu diterima oleh Siti Maryam begitu bertubi-tubi. Akhirnya dia mengasingkan diri di dalam mihrabnya, di dalam tempat pengasingannya. Dia sholat, dia zikir, dia menangis kepada Allah. Lalu Allah mengutus malaikat. Lalu Allah mengatakan kepada Siti Maryam, wahai Maryam, saum, kamu puasa. Saum ada 2 nih Pak, ada saum, ada siam. Apa perbedaannya? Nanti kita lihat dari cerita ini. Sama Allah diperintahkan malaikat untuk menggerak-gerakkan pohon kurma. Akhirnya jatuh tuh kurma, lalu makanlah Siti Maryam. Tapi Allah masih menyuruh saum. Siti Maryam makan kurma karena bayinya harus makan di tempat perasingan. Lalu disiapkan air zam-zam diminum, tapi masih dalam keadaan saum. Apa saum maksud Siti Maryam ini? Dalam Al-Quran saum hanya disebut 1 kali, yaitu untuk Siti Maryam. Sedangkan as-siyam itu sampai 5 kali. As-saum ini adalah Siti Maryam tidak boleh berbicara, nggak boleh ngomong sama Allah. Jadi perbedaannya, kalau saum, misalkan Bapak pulang tarawih, ya, tadi sebelum tarawih Ibu nggak bikinin kopi habis buka puasa, Bapak masih ngambek pulang tarawih, ditegur sama istri, ya, sama istrinya, Pak mau bikin kopi nggak? Bapak diam aja karena masih ngambek tuh. Kenapa Bapak kok ditanya nggak jawab-jawab? Bapak lagi saum, nggak mau ngomong sama mamah. Nah itu saum, itu artinya nggak mau berbicara, nggak mau mendengar. Tapi kalau siam keseluruhan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, perintah kita adalah siam. Kalau Siti Maryam masih boleh makan, boleh minum. Jadi jangan pakai alasan saum ini, oh nggak apa-apa Siti Maryam tuh puasa tapi dia makan minum, ya. Kalau makan minum orang-orang yang berpuasa, nah itu puasanya seperti puasa Siti Maryam. Doanya diistajab sama Allah di mihrabnya itu. Apa? Ternyata Maryam tidak perlu menjawab gunjingan orang. Nabi Isa alaihissalam ketika lahir masih bayi bisa menjawab pertanyaan orang-orang, bahwasanya dia, ibunya tidak pernah berzina, ibunya adalah wanita yang solehah, dan dia ditiupkan ruh di dalam perut ibunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan si Nabi Zakaria yang sering saya daungkan di sini ketika kita mau baca Fatihah, Nabi Zakaria itu
berdoa dalam sholatnya dikabul oleh Allah di tempat mihrabnya Siti Maryam. Dia nggak punya anak, sholatlah Nabi Zakaria dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Zakaria meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Ditiupkan ruh, kata malaikat, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, langsung mustajabah. Diberikan anak namanya Yahya, menjadi nabi. Maka dua syarat itu kalau doa kita mau mustajabah, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah muhasabah. Lakukan yang terbaik yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang. Yang pertamanya, satunya yang tengah adalah azza wa jalla, kita minta kepada Allah jangan bersekutu dengan Allah. Dan dua syarat yang terakhir kalau doa mau di mustajabah adalah dengan syahadat dan sholawat. Dibuka dengan syahadat, ditutup dengan sholawat. Ini kandungan hikmah. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu, ya habis sholat, kan kata Rasulullah kalau kita punya masalah lakukan 6 hal. Pertama wudu, kedua sholat sunnah 2 rakaat, yang ketiga baca Quran, yang keempat kita berdoa kepada Allah, yang kelima kita sodakoh, yang keenam kita pasrah ikhlas kepada Allah. Nah ketika kita zikir minta kepada Allah dalam sholat kita, dalam zikir kita, maka dibuka dengan syahadat, ditutup dengan sholawat. Misalkan malam kita mau zikir, ya Fattahu ya Rozak, karena ada panggilan nih dari atasan, kita mau dinaikin jabatan, tapi ada 3 orang, 1 doang yang terpilih, nama kita ada di situ. Kita minta kepada Allah, ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak, misalkan 1000 kali. Buka dulu dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ketuk pintu langit, ya Fattahu ya Rozak. Setelah itu tutup sholawat. Seperti kita membuka pintu pagi hari, itu adalah syahadat. Masuklah orang tamu, menjadi wasilah keberkahan ke rumah kita. Keluarlah kita, ya, mencari nafkah suami, istri ke pasar, belanja masak buat keluarga. Perputaran itu terjadi. Malam ditutup pintu, kalau enggak maling masuk, bisa ngambil HP, bisa ngambil motor. Tutupnya itu sholawat. Maka kalau kita melakukan kebaikan, doa, zikir, buka syahadat, ditutup sholawat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah 212 juga ini terjadi pada saya. Ya, bulan yang lalu saya minta doa di kajian subuh, sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, istri saya ikut di sini, lagi hamil saat itu 7 bulan apa 8 bulan ya. Saya minta doa jamaah, alhamdulillah Bapak, hari Minggu kemarin istri saya sudah melahirkan. Berkat salah satunya doa dari jamaah di sini. Jadi tepat nih 212. Anak saya 2 laki-laki sudah sepasang yang pesantren, yang 2 perempuan, yang 1 ikut, yang ketiga, yang 1 masih bayi, yang 1 ibunya masih 1 ya. Jadi 212. Kalau ibunya 2 222 di sini gitu. Jadi alhamdulillah, mari sama-sama kita tutup kajian kita malam ini dengan doa Nabi Zakaria. Pasti kita punya hajat, pasti kita punya keinginan. Tapi wabil khusus kita doakan ketua masjid kita, orang tua saya, Bapak Haji Bambang Sugiono beserta para jajarannya, para pengurusnya, para pembinanya, para asatidnya, para imamnya, juga para jamaah khususnya, jamaah laki, jamaah perempuan yang terus memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan keberkahan oleh Allah, selalu diberikan kelancaran dari pekerjaan dan usahanya. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih waktu 1 menit untuk kita minta hajat dalam hati kita masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan singkat kita malam ini menjadikan asbab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah. Karena kata Rasulullah, kalau orang-orang sudah diampuni dosanya oleh Allah, maka doanya termasuk doa yang mustajabah. Ya, doa pemimpin yang adil, doa orang-orang yang berpuasa, lalu yang ketiga doa orang-orang yang dizalimi. Tapi orang yang berdoa dalam kondisi diampuni oleh Allah, tidak ada dosa, maka pasti dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah